Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat sore. Selamat kita kembali bersekutu bersama menaikkan syukur pada Tuhan untuk kasih setianya, untuk anugerahnya dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian campur tangan Tuhan. Karena campur tangan Tuhan bagi semuanya, karena campur tangan Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu yang berlaku dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini Tuhan kami datang dengan kerendahan hati, datang berbakti Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau yang menolong setiap kami Tuhan yang hadir pada sore hari ini Tuhan, yang rindu berbakti Tuhan, yang rindu memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, yang Kau hadir di tengah ibadah kami pada sore hari ini, setiap melawat setiap hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus, Engkau mau hadir di tengah-tengah ibadah kami, di hati kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Kau menolong Tuhan Yesus jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Roh-Mu saja menguasainya Tuhan. Roh Kudus yang bekerja dalam hati ruangan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap roh yang bukan berasal daripada-Mu. Kami bersatu hati, kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Biar Allah saja yang berkuasa, kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mulai ibadah ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan silakan duduk. Bersyukur hari ini kita juga memperingati ucapan syukur 2 tahunnya Persekutuan Doa Injil Depok. Kita mau bersuka cita karena pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam Persekutuan Doa Injil Depok. Kita naikkan pujian Bejana Hidupku. Roti surga, roti surga, beriku makan sepuasnya, isilah hingga sampai sempurna. Di nama Tuhan, biar roti surga yang memberikan kita kepuasan, yang memenuhi setiap kehausan jiwa kita. Di nama Tuhan, kita naikkan pujian masuk gerbangnya bersyukur. Bersuka di hadiratnya.
bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Jangan Lelah. Saya undang bangkit berdiri. Dalam hadirat Tuhan, kita terus bersemangat dalam pengiringan akan Tuhan. Dia yang menyertai, Dia menopang dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pelayanan. Kita naikkan pujian dalam Kristus. Kita mau siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terpesona akan kekuatan
menjadi kekuatan kami di dalam kehidupan kami, Terima Tuhan Yesus. kasih. Dan kami bersyukur Tuhan pada saat sore hari ini kami ada di bawah hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami semua ya Tuhan. Engkau sudah memilih kami, menetapkan kami untuk menerima kebaikan-kebaikan-Mu, menerima anugerah-Mu, menerima janji keselamatan yang dari Engkau. Dan kami terlalu yakin dan percaya Engkau sudah dimuliakan ya Allah kami. Engkau sudah dimuliakan di gunung-Mu yang kudus, ya Kristus. Kami percaya Engkaulah Allah, anak yang dikasihi oleh Allah. Dan kami harus mendengarkan semua perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Dan kami harus percaya dengan semua Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah disenangkan oleh puji-pujian kami. Biarlah Tuhan setiap pribadi yang hadir pada saat sore hari ini akan dipenuhkan dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena hanya dengan firman-Mu menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam permasalahan hidup kami Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau menjadi jawaban setiap permasalahan kami ya Tuhan. Kami tidak sendiri Tuhan. Kami tidak sakit secara fisik Tuhan. Kami tidak kekurangan apapun ya Tuhan. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Keyakinan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati dan Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk memberkati kami pada saat ini. Segala kuasa-kuasa kegelapan kami percaya Engkau sudah singkirkan dari tempat ini. Terlebih dari hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami akan fokus untuk menerima berkat firman-Mu pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kita, sungguh mencintai kita. Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudari di sore hari ini kita percaya oleh anugerah Tuhan saja kita bisa menikmati segala sesuatu. Meski tentu dalam ukuran banyak orang mungkin kita dalam kesederhanaan, tetapi kita bersyukur anugerah Tuhan bisa kita nikmati, itu dia intinya. Bisa kita nikmati sekecil apapun, sedikit apapun bagi banyak orang, tetapi kemampuan kita menikmati anugerah Tuhan itulah yang sangat amat penting dan kita bersyukur kita bisa menikmati. Kita mau belajar kembali firman Tuhan di sore hari ini akan sedikit berbeda karena seharusnya Bude yang khotbah, tetapi masih di Manado. Kita terus berdoa buat Bude, Pendeta Yeni Sayetapi. Biar Tuhan Yesus tolong dalam pelayanan misi di sana, dalam khotbahnya, dalam konselingnya, Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus yang pakai dengan luar biasa. Kita bantu doa terus. Yang punya berkat lebih bisa kirim juga doi, dana ke Manado. Tuhan berkati, biar lewat berkat kita, baik doa maupun dana, sampai ke Manado, pasti budaya ini bisa punya hikmat untuk membagikannya juga. Kita rindu, kita menjadi masih tahap persekutuan doa, tetapi kita rindu bermisi. Hidup bukan tentang kita, hidup bukan tentang memenuhi kebutuhan kita. Hidup ini tentang melakukan kehendak Tuhan.
tentang menjalankan perintah Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah amanat agung, itu kerinduan kita. Ada di antara kita yang akan diutus seperti Bude Yeni, entah siapa berikutnya dari tempat ini. Diutus ke tempat-tempat lain, ada yang bertugas memberikan dana, ada yang bertugas menyokong dengan doa. Masing-masing kita punya panggilan, tetapi kita percaya hidup kita bukan untuk kita sendiri lagi. Yesus Kristus sudah mati supaya kita nggak hidup di bawah kutukan untuk hidup untuk diri sendiri. Kita sudah dibebaskan dari ikatan itu. Kita sekarang bisa hidup untuk orang lain demi Kristus, puji Tuhan. Kita sore hari ini melihat dasar untuk bersyukur. Saya ambil dari Kolose 3 ayat 15, puji Tuhan. Kita baca, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Puji Tuhan, kita mau lewat ayat ini belajar bersyukur dengan dasar yang kuat, dengan dasar yang benar. Sehingga kita bisa bersyukur, puji Tuhan. Bersyukur dan bersyukur dalam jalani hidup ini. Terlalu mudah bagi kita manusia untuk menghitung-hitung trouble yang kita hadapi. Masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi lebih sulit untuk jiwa ini untuk menghitung-hitung berkat yang Tuhan sudah beri. Jadi bersyukur itu tantangan tersendiri bagi manusia. Kita mudah sekali untuk menghitung-hitung masalah demi masalah yang kita hadapi. Tetapi saat untuk disuruh hitung berkat, kita perlu memberi komitmen. Di hati kita ini, aku mau belajar hitung berkat, hitung berkat, hitung berkat. Meski masalah tentu terus ada, tetapi ada selalu alasan untuk bersyukur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita rindu untuk bisa bersyukur dalam konteks persekutuan saudara seiman. Kita memberi tempat seluasnya untuk damai sejahtera Kristus itu memerintah di hati kita. Dan gambaran yang Paulus beri lewat ayat ini adalah seperti seorang wasit memimpin sebuah cabang olahraga. Kita yang suka sepak bola, salah satu momen monumental untuk memberi gambaran tentang berkuasanya seorang wasit adalah ketika di Piala Dunia Maradona itu menggolkan pakai tangan. Setelah pertandingan kemudian dilihat lewat video, kelihatan Maradona itu ngegolin pakai tangan, harusnya di kartu merah. Tetapi saat itu wasit mengesahkan gol tersebut, membuat Argentina menang saat itu. Jadi ketika lewat TV, lewat rekaman, ketahuan nih Maradona pakai tangan ngegolinnya, tetap aja keputusan wasit itu final. Orang boleh protes, orang boleh berdebat. Kita boleh berdebat nih, saya sama Daryl berdebat. Gol apa enggak Daryl? Kata Daryl enggak, kata saya gol. Boleh berdebat sampai berantem, sampai tusuk-tusukan Daryl, jangan. Tetapi yang jelas wasit udah bilang itu gol. Udah final keputusannya. Demikianlah. Kita belajar lewat Rasul Paulus. Ada pertanyaan-pertanyaan muncul di pikiran kita. Ada pergumulan, ada pertentangan suara hati muncul di jiwa kita. Tetapi kita rindu lewat pembelajaran kita sore hari ini yang memberi keputusan final adalah damai sejahtera Kristus, yang memberi final decision, yang meredakan semua, yang membuat perdebatan di hati kita berhenti, pertanyaan di jiwa kita
berhenti, keraguan di jiwa kita berhenti adalah damai sejahtera Allah. Next. Jadi saat muncul pertanyaan, keraguan, pergumulan, perdebatan di jiwa, maka damai sejahtera Kristus itu perlu memegang keputusan akhir. Inilah kondisi yang kita belajar akan terus menumbuhkan syukur di hati kita. Karena itu sore hari ini kita mau lihat dua aspek damai sejahtera Kristus. Kita pengen tahu damai sejahtera Kristus yang memerintah di hati kita itu seperti apa. Bagaimana gambaran yang Alkitab berikan. Bagaimana penjelasan yang Alkitab berikan. Supaya kita bisa mengerti dan kita mau jalani hidup kita ini dengan lebih banyak kita bisa bersyukur. Ada dua aspek. Pertama, damai sejahtera itu berdamai dengan Allah. Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang dahulu jauh dari Allah, sekarang dapat setiap saat datang ke tahta kasih karunia Allah. Dulu kita memusuhi Allah, sekarang kita mengasihinya. Kolose 1:21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran serta yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa mengasihi Allah karena Kristus telah menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Kita bisa berdamai dengan Allah. Kita manusia yang berdosa ini bisa berdamai dengan Allah Maha Kudus, Allah sumber segala sesuatu. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang penuh dosa seharusnya sebenar-benarnya nggak bisa bersekutu dengan Allah Maha Kudus. Tetapi karena dosa kita ditanggung oleh darah Kristus di kayu salib, karena perbuatan jahat kita yang seharusnya diganjarkan kepada kita hukumannya, ditanggung oleh Yesus di Golgota. Itu yang membuat kita bisa berdamai dengan Allah. Damai sejahtera Allah adalah damai kita dengan Allah pencipta kita. Itulah damai sejahtera Kristus. Kita mau benar-benar menyadari hal ini sehingga bukan damai lain yang mengontrol hidup kita, yang memerintah hati kita, tetapi sungguh-sungguh damai sejahtera Kristus. Itu yang mengontrol hidup kita. Kita bisa benar-benar paham, ingat selalu, sadar selalu bahwa kita berdamai dengan Allah. Itulah yang memberi damai, itu memberi syukur di hidup kita. Karya Kristus next memperdamaikan kita dengan Allah. Itu perlu terus memerintah di hati kita. Bukan hal-hal lain, bukan keyakinan kita akan perbuatan baik kita. Yang kita andalkan untuk bersyukur hanyalah karya salib. Ayatnya sudah tidak asing, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Kita lihat ayat ini, kita diingatkan, kita disadarkan benar-benar. Saat damai sejahtera Allah, saat damai yang Kristus kerjakan sehingga kita bisa berdamai dengan Allah, itu memerintah jiwa kita, memerintah hati kita, maka kita akan terus punya syukur yang bertumbuh dan bertumbuh. Saat benar-benar mengerti bahwa keselamatan
itu bukan hasil usaha kita. Itu pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan kita. Kita lihat berikutnya, kita diingatkan lewat paragraf ini. Syukur akan berubah menjadi gerutu saat kita membiarkan damai yang lain itu memerintah di hati kita. Damai misalnya hasil usaha kita berbuat baik. Saat damai kita, ketenangan di jiwa kita ditentukan oleh perbuatan amal kita, perbuatan baik kita, maka banyak kali kita gagal berbuat baik dan damai itu hilang. Kita pun gak bisa mengucap syukur karena betapa lemah kita ini dalam berbuat baik. Banyak sekali bolongnya, banyak sekali jeleknya kita ini dalam usaha kita untuk terus berbuat baik. Kemudian hasil pekerjaan agamawi, hasil pelayanan kita, hasil disiplin rohani kita. Kita damai karena saya pagi-pagi udah berdoa. Saat pikiran kita seperti itu, saat kita gagal untuk disiplin berdoa, kita akan gerutu. Kita akan kecewa di dalam hati dan syukur itu akan berkurang bahkan habis. Bisa sepanjang hari kita kesel, kita gak sejahtera jalani hari-hari ini karena pagi-pagi lupa berdoa. Itu berarti andalan kita damai di luar Kristus, bukan damai sejahtera yang Kristus berikan. Kita enggak mau syukur kita ditentukan oleh hal-hal lain di luar damai sejahtera Kristus. Kita mau syukur kita ditentukan oleh damai sejahtera Kristus. Bagaimana Ia memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga mungkin ada saat kita sudah pasang alarm, tetap kesiangan, kita nggak sempat berdoa, tetapi mungkin di kereta, di busway, kita bisa connect tetap dengan Kristus, dengan Allah. Damai sejahtera kita nggak hilang. Karena yang menjadi penentu bukanlah disiplin rohani kita, tetapi hubungan kita dengan Kristus, hubungan kita dengan Allah yang dihasilkan oleh karya salib. Itu yang menentukan syukur kita. Kita kiranya punya dasar bersyukur yang lebih lagi kuat. Karena kita sadar terlalu banyak pengaruh-pengaruh, tipuan-tipuan iblis yang membuat kita hilang damai sejahtera. Kita mau sungguh mengandalkan damai sejahtera Kristus dan sadar sepenuhnya damai-damai lain itu sungguh dan sungguh gak bisa kita andalkan. Gak mungkin kita andalkan. Kita akan sering gerutu kalau andalan kita hal-hal lain. Damai-damai lain di luar damai Kristus. Jadi kalau tadi perdebatan muncul, pertanyaan muncul, keraguan muncul di hati kita. Tadi gambaran yang Paulus berikan seperti umpire atau wasit di sebuah pertandingan yang memberi keputusan final, keputusan akhir yang udah menyelesaikan perdebatan, menyelesaikan tanda tanya. Mungkin muncul di pikiran kita tanda tanya atau perdebatan di hati kita. Saat kita lihat orang yang kurang banyak berdoa, kurang banyak berpuasa, kok lebih diberkati daripada saya yang lebih banyak berdoa dan berpuasa.
kok keluarganya lebih diberkati, kok ekonominya lebih diberkati daripada saya yang lebih sering berdoa dan berpuasa. Itu kan pertanyaan, itu keraguan, itu perdebatan di suara hati kita. Kiranya jawaban final yang diberikan kepada perdebatan di hati kita itu adalah damai, sejahtera, Kristus. Karya pendamaian Kristus yang memperdamaikan kita dengan Allah. Itu kiranya menjadi final decision, keputusan akhir, jawaban yang men-settle semua keraguan kita, men-settle semua perdebatan gejolak di jiwa kita. Karena Yesus sudah mati, meski saya secara jasmani kurang diberkati, saya akan tetap berdoa, saya akan tetap berpuasa karena cinta saya kepada Kristus nggak dipengaruhi oleh perbandingan-perbandingan semacam tadi. Itu kiranya yang menjadi pemahaman kita di poin yang pertama ini. Damai sejahtera Kristus, aspek pertama adalah bagaimana ia memperdamaikan kita dengan Allah. Kemudian, saya beri contoh berikutnya adalah banyak kali kita itu melakukan disiplin rohani, tetapi dengan mental membuat Tuhan berhutang untuk memberkati kita. Itu pun akan membuat kita gerutu dan gerutu. Syukur kita akan cepat habis saat kita punya mindset seperti itu. Saya rajin melayani, saya rajin beribadah karena ingin membuat Tuhan untuk memberkati saya. Saat Tuhan belum berkati saya, Tuhan sedang berhutang kepada saya. Itu kan absurd ya. Tuhan berhutang itu absurd banget. Pemikiran semacam itu absurd. Aneh banget. Tetapi itulah yang banyak terjadi saat kita tidak memastikan bahwa damai sejahtera Kristus yang memerintah, mengontrol, mendominasi hati kita. Kita mau belajar sore hari ini. Pastikan damai sejahtera Allah. Pastikan karya keselamatan Kristus yang memperdamaikan kita dengan Allah. Itu yang kontrol kita. Itu yang kontrol hati kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mengapa kita sulit bersyukur? Karena terlalu banyak tuntutan di jiwa ini. Hati ini isinya tuntutan demi tuntutan. Saya lakukan ini, saya ingin seperti ini. Saya berbuat ini, saya ingin dapat ini. Tuntutan, tuntutan, tuntutan. Itulah yang membuat kita sulit bersyukur. Tapi kita bersyukur sore hari kita bisa belajar sama-sama. Kita diingatkan oleh surat Paulus kepada jemaat Kolose. Next, saat damai sejahtera Kristus memerintah. Saat karya keselamatan yang menjadi andalan kita untuk bersyukur. Maka segala sesuatu dapat kita lakukan dengan syukur, hormat, dan cinta kepada Allah. Ayat berikut bukan lagi teori. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita tadi berdoa dengan ucapan syukur. Berpuasa ucapan syukur. Melayani ucapan syukur. Berangkat kerja mengucap syukur. Hektik dalam pekerjaan mengucap syukur. Karena andalan kita adalah damai sejahtera Kristus. Tentu dalam prakteknya akan banyak gagalnya kita ini. Tetapi kita setelah belajar firman Tuhan, kita andalkan Roh Kudus untuk tanamkan di hati pikiran kita, dan kita berserah untuk pimpinan Allah Roh Kudus, pertolongan Allah Roh Kudus bekerja lebih lanjut dalam hidup kita. Nomor 2,
Kristus, damai sejahtera Kristus, dua aspek. Yang kedua adalah kita dibuat berdamai dengan sesama. Kristus memperdamaikan kita dengan sesama. Next. Dengan kematiannya, ia merubuhkan tembok perseteruan yang dibangun oleh manusia. Sesama manusia baru dalam Kristus dapat hidup tanpa jarak. Kita bisa punya relasi yang erat. Puji Tuhan. Efesus 2, 14, 16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, Yahudi, non-Yahudi, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Next, dah. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya, Yahudi, non-Yahudi, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ya, sedikit background dari ayat ini. Next, seperti halnya Taurat itu menjadi sumber perseteruan Yahudi dan non-Yahudi, demikianlah manusia berdosa ini mendirikan tembok yang memisahkan kita dari sesama berdasarkan perbedaan. Pertama, suku. Suku Jawa nggak bisa gaul dengan suku Batak. Bangun tembok pemisah. Kemudian pendidikan. Orang-orang S1, S2, S3 masing-masing punya circle-nya sendiri, nggak bisa. Mereka berkata dalam hati, nggak bisa saya ngobrol dengan lulusan SMA. Nggak bisa aku bekerja sama dengan lulusan SMA. Kemudian IQ. Orang-orang yang merasa pintar akan males ngobrol dengan orang yang bolot. Karena apa? Diterangkan sekali masih sabar ya. 2 kali udah kurang sabar. 3 kali capek deh. Nggak ngerti-ngerti ini. Sehingga pengennya ngobrol sama orang-orang yang IQ-nya tinggi juga. Ini yang dibangun, tembok-tembok yang dibangun oleh manusia dalam keberdosaannya. Itu serupa dengan perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Allah Israel berikan hukum Taurat untuk bangsa Yahudi. Sedangkan semua bangsa non-Yahudi nggak terima hukum Taurat. Yang Allah mau sebenarnya bangsa Israel jadi berkat, jadi saksi Allah Israel, dan kemudian membagikan, sharing hukum Taurat ke bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya. Bangsa Yahudi dalam keberdosaannya justru menjadikan hukum Taurat itu sekadar kebanggaan. Aku berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Aku bangsa yang baik, bangsa yang benar. Sedangkan bangsa-bangsa lain bangsa kafir, bangsa najis. Ya enggak aneh, bangsa-bangsa lain enggak mau bergaul dengan bangsa Yahudi. Ada tembok pemisah. Ayat ini katakan, tembok tersebut dihancurkan, diratakan dengan tanah oleh karya Kristus di Kalvari. Sehingga dalam satu gereja saat itu, khususnya saat kita belajar, gereja di Antioquia itu segala bangsa, Yahudi non-Yahudi, kulit putih, kulit hitam,
segala bangsa ada di gereja di kota Antioquia. Sungguh-sungguh karya Kristus itu nyata, melenyapkan perseteruan, meruntuhkan tembok pemisah. Kita pun bersyukur karena kita belajar di teologi sistematik, kita bersyukur bahwa Tuhan itu nggak minta pendapat kita saat Ia memilih orang-orang untuk jadi bagian tubuhnya, untuk jadi anggota gereja. Kalau aja Dia minta pendapat kita manusia berdosa, kalau saya pribadi saya akan minta, Tuhan pengen saya setidaknya orang yang IQ-nya sama dengan saya. Nggak mau saya ulang-ulang nerangin. Bersyukur kita, amat sangat bersyukur Allah nggak minta pendapat kita. Tuhan nggak konsul ke kita untuk memilih anggota-anggota tubuh Kristus, untuk memilih anggota-anggota gerejanya. Sehingga kita dapati di dalam sebuah gereja banyak tipe, banyak sukunya, banyak tingkatan pendidikannya, banyak tingkatan IQ-nya, banyak perbedaan temperamennya. Kalau saya bisa memilih, saya akan pilih orang-orang yang nggak banyak omong, supaya nggak bising gitu ya. Kemarin ini saya udah pengen tidur, tapi istri saya masih ngomong terus. Sampai saya tanya, Ma ini bahasan terakhir apa masih nambah lagi nih bahasan ini? Karena dia akan pindah-pindah temanya. Maka saya tanya, ini tema terakhir atau masih nambah lagi nih? Karena udah melayang-melayang pikiran. Udah hampir ke mimpi, nih masih ketahan mimpinya. Kalau saya bisa milih, maka anggota sebuah gereja adalah orang-orang pendiam aja, orang-orang introvert aja. Bersyukur, Kristus lewat Roh Kudusnya kita percaya, kita yakin gereja terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, tingkat pendidikan, tingkat IQ, kemampuan ekonomi, perbedaan temperamen, dan lain-lain sebagainya. Kita bersyukur, kita bersyukur. Next, kematian Kristus melahirkan sebuah komunitas manusia baru. Inilah yang kita syukuri. Inilah yang kita banggakan. Inilah yang kita izinkan memerintah di hati kita. Kristus di Kalvari mati, lahir gereja yang terdiri dari perbedaan-perbedaan yang bagi manusia itu acak, berantakan. Tetapi di dalam Kristus itu menjadi sebuah keragaman yang sangat indah, yang saling melengkapi. Puji Tuhan. Karya Kristus melahirkan sebuah komunitas manusia baru, sebuah persekutuan yang hidup dalam kedamaian ilahi. Perseteruan dihancurkan, tembok pemisah yaitu perseteruan diratakan dengan tanah, sehingga Yahudi, non-Yahudi, orang-orang yang dahulu berkata kamu najis, sekarang bisa berjabat tangan, bisa saling peluk, bisa makan bersama, bisa ngobrol bareng, bisa bekerja sama. Bahkan Paulus tulis barbar itu bisa menjadi bagian dari gereja. Orang barbar berarti hidupnya dulu hanya mengandalkan kekerasan. Apapun solvingnya, penyelesaiannya adalah kekerasan. Itulah orang barbar. Ketemu dengan orang
Yahudi misalnya yang serba aturan, yang diajari untuk mengasihi. Tetapi di dalam gereja mereka bisa bekerja sama, orang barbar dan orang Yahudi. Inilah kehebatan karya kematian Kristus, karya keselamatan Kristus. Kita bisa berdamai dengan orang-orang berbeda suku, dengan orang-orang berbeda IQ, dengan orang-orang berbeda temperamen. Kita bisa saling mengerti, kita bisa bekerja sama. Semua karena Kalvari. Biar kebenaran itu memerintah di jiwa kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebuah persekutuan yang bisa saling memiliki, saling bergantung, saling mempengaruhi satu sama lain. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 22. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Kita benar-benar saling membutuhkan. Perbedaan suku, perbedaan pendidikan enggak membuat kita berkata, aku tidak butuh kamu. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Next, dalam ketergantungan terhadap sesama anggota Kristus, kita dapat bersyukur akan kehadiran mereka. Kita masuk kepada kembali topik bersyukur, ajakan bersyukur. Dan kali ini dasar bersyukur adalah kehadiran saudara seiman di sisi kita. Kehadiran saudara seiman di hidup kita. Melengkapi kekurangan kita. Haleluya, haleluya. Karena dasarnya adalah damai sejahtera Kristus. Karya Kristus di Kalvari yang memperdamaikan kita dengan sesama manusia baru. Kita dapat bersyukur akan kehadiran mereka. Meski menurut pandangan manusiawi ada anggota yang paling lemah tadi. Yang tampaknya gak berguna, tetapi sesungguhnya semua dibutuhkan. Kemarin kembali teologi sistematik, Saudari Niar beri contoh. Contohnya seorang ibu janda tua. Saat hadir di sebuah gereja persekutuan, tenaganya itu habis, nggak ada tenaga ibu janda tua, oma-oma, janda. Ekonominya nggak ada, tenaga nggak ada, ekonomi nggak ada, IQ rendah. Tetapi saat ibu janda tua ini, seorang manusia baru, kehadirannya pasti dibutuhkan oleh sebuah gereja, oleh persekutuan ini. Ini yang kita belajar, ini yang akan kita pahami, kita yakinin banget jika damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita. Kehadiran si ibu tua ini pasti memberkati persekutuan kita. Meski tadi dalam pemikiran kita secara manusia, ibu ini gak ada manfaatnya. Doa kali, mungkin bisa berdoa, bisa berpuasa. Bahkan mungkin dia pun gak bisa berpuasa karena udah penyakitan, dia gak bisa lagi berpuasa. Hanya berdoa mungkin. Tetapi kita diyakinkan oleh ayat ini, mata gak bisa berkata kepada apa bagian lemah di hidup kita. Empedu. Pak Guru, empedu dianggap Pak Guru ya. Masih sehat Pak Guru ya, puji Tuhan. Meskipun dianggap empedu itu gak berguna, diangkat tetapi
tetap sehat-sehat, tetapi sesungguhnya Tuhan beri empedu, ada manfaatnya. Apalagi tubuh Kristus. Setiap dari kita ada manfaatnya. Si ibu tadi mungkin hanya bisa berdoa di rumah. Tetapi saat kita sungguh hargai kehadirannya, syukuri kehadirannya di persekutuan kita. Salam, sapa, hormat. Maka kita percaya syukur akan terus bertambah-tambah di hidup kita. Puji Tuhan. Bahkan kita bisa yakini sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, dalam ukuran kekekalan, manfaat si ibu tua, kehadiran si ibu tua itu jauh lebih besar daripada manfaat rekan-rekan kita di arisan contohnya. Kalau di arisan kan sama-sama menguntungkan ya secara materi, secara ukuran dunia. Tetapi menurut ukuran Alkitab, menurut ukuran kekekalan, si ibu tua yang gak bisa kasih apa-apa lagi ini jauh lebih bermanfaat kehadirannya daripada rekan-rekan di arisan. Rekan-rekan satu hobi yang sering kita ngumpul bareng, teman-teman bagi Gen Z, teman-teman mabar. Kan ada gunanya itu teman-teman mabar ya, sehingga kita tetap aja main bareng terus, bisa berjam-jam, bisa begadang sampai pagi untuk main bareng, mabar, main game biasanya. Tetapi kita yakini lewat bagian kita di sore hari ini kehadiran si ibu tua jauh lebih berharga daripada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah di hidup kita. Pertanyaannya, kita mau bersyukur enggak? Hari-hari kita mau diisi dengan syukur enggak? Kalau mau, kita jalani apa yang Paulus ajarkan kepada kita. Kita ikuti, kita jalani. Memang secara manusia kita akan memilih, oh teman-teman mabar lah yang paling membuat saya bahagia, membuat saya bersyukur. Teman-teman arisan lah yang akan membuat saya bersyukur. Yang membuat hidup saya bahagia, teman-teman arisan. Atau di gereja pun kita akan pilih orang-orang yang akan bisa memberkati kita. Di gereja, di persekutuan kita akan pilih orang-orang kaya untuk kita ngobrol dengan mereka. Untuk kita kongko-kongko dengan mereka. Itu manusiawi kita. Tetapi saat kita rindu benar-benar bisa bersyukur, damai sejahtera yang memerintah, maka kita mau taat. Seorang ibu tua janda tadi nggak bisa apa-apa lagi, yang jalan aja susah, kita akan tetap perhatikan. Kita hargai kehadirannya. Kita syukuri keberadaannya. Itu yang membuat hidup kita akan jauh, amat jauh lebih berbahagia. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya saat pertanyaan-pertanyaan muncul di hidup kita kembali ke ilustrasi awal. Saat ada perdebatan suara hati di jiwa kita, kita mungkin muncul di pikiran kita, ini orang gak berguna nih. Ini orang menyebalkan. Ini orang beda banget sama saya. Ini orang gak berguna. Tetapi jawaban akhir adalah karya pendamaian Kristus. Saat orang ini Kristen sejati, maka kita bisa memberi hati kita buat dia. Kita bisa benar-benar bergantung pada kehadirannya. Kita bisa mensyukuri kehadirannya di sisi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, bagian-bagian terakhir di sore hari ini. Next. Saat karya Kristus memperdamaikan kita dengan sesama, terus memerintah di hati kita, maka dengki, curiga, percecokan itu akan semakin terpinggirkan. Digantikan oleh syukur yang terus berlimpah.
tumbuh. Kita ingat khotbah deteksi dini kepalsuan, pengajaran sesat, itu kita sudah was-was, kita sudah memberi warning kepada masing-masing yang bergabung di persekutuan ini, masing-masing kita untuk warning, untuk hati-hati, untuk kita mewaspadai ajaran-ajaran yang menghasilkan dengki, menghasilkan curiga, menghasilkan percekcokan. Kita mau hidup di dalam ajaran yang benar, kita mau biarkan damai sejahtera Kristus memerintah di jiwa kita. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita, maka dikatakan oleh Rasul Paulus, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Kita mau terhindar dari apa yang Paulus tuliskan di sini. Karena itu, selain pengajaran yang benar, kita mau pastikan damai sejahtera itu berkuasa atas hidup kita, memerintah hidup kita. Pertama, dia memperdamaikan kita dengan Allah. Kedua, ia memperdamaikan kita dengan sesama. Saat damai sejahtera Kristus memerintah, maka ibadah kita dalam persekutuan kita ini, dalam kebersamaan berbagai suku, berbagai pendidikan, berbagai tingkat IQ, berbagai temperamen, ibadah kita ini akan terus menumbuhkan syukur. Syaratnya tadi, damai sejahtera Kristus memerintah. Kita benar-benar rasa butuh dengan sesama Kristen sejati, saudara seiman. Kita butuh kehadiran mereka. Meskipun tadi secara temperamen beda benar, dia ngomong terus, udah capek saya dengar. Tetapi kita belajar karena damai sejahtera Kristus yang memerintah. Kita mau belajar, demikian pula yang suka yang ngomong terus, saat yang lawan bicaranya udah mulai diem, jangan ngomong terus. Belajar juga, gitu kan. Supaya ada titik tengah gitu kan. Itulah yang kita yakini kita bisa belajar sama-sama lewat persekutuan doa ini. Sehingga kerinduan kita sama-sama syukur itu terus bertumbuh di hati kita. Karena kita yakin andalan kita adalah damai sejahtera Kristus. Ayat terakhir, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, rasa syukur, itu memberi keuntungan besar. Kiranya bagian firman Tuhan sore hari ini memberkati kita semua, sehingga karya pendamaian Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah dan mendamaikan kita dengan sesama, itu yang sungguh-sungguh menjadikan standar untuk kita jalani hidup ini. Benar-benar mengontrol hidup kita. Apapun yang kita pengen putuskan, patokannya damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus. Saat mungkin kita disakiti, kita izinkan damai sejahtera Kristus yang memerintah. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Saya undang sama-sama kita berdiri, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik dan singer, kita nyanyikan itu pujian campur tangan Tuhan. Puji Tuhan.
bersyukur dan bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, kalau kami boleh diperdamaikan oleh Tuhan Yesus karya salib-Mu. Kami boleh mempunyai damai sejahtera hingga kami boleh berdamai dengan sesama Tuhan. Kami tahu itu semua karena Engkau Tuhan yang sungguh baik buat kami. Engkau terus bekerja Tuhan, Engkau terus kerjakan dalam hidup kami hingga damai sejahtera itu terus tinggal dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat sore hari ini. Biar firman-Mu itu boleh merema dalam hidup kami. Terlebih itu kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hingga kami boleh berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai terus hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kami tahu Tuhan Engkau sudah memberkati kami. Oleh sebab itu kami memberi karena kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Biar boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman seperti biasa, Rabu ini tidak ada doa puasa, hanya ada ibadah raya jam 5 sore di tempat ini. Dan Zoom juga masih tetap sama hari Selasa dan Jumat. Sebelum kita tutup ibadah, saya akan serahkan lagi kepada WL sebentar ya.
Jesse, jangan nangis. Orang saya pengen ketawa. Saya benar-benar bersyukur luar biasa atas keluarnya dari zona nyaman. Tuhan bawa, terutama pribadi saya gitu loh. Tuhan benar-benar mulihin gitu kehidupan saya. Saya sebenarnya nggak ngerti itu pelayanan. Pokoknya yang saya lakukan dulu itu melayani, ya harus melayani gitu loh, bukan dari hati. Ya karena keharusan ada di tengah-tengah keluarga gembala. Ya, kok saya beda saat saya menyembah Tuhan. Kalau awal-awal saya baru merintis ini, saya rasain wow, berkat Tuhan tuh luar biasa secara jasmani ya maksudnya. Terus saya lihat tambah ke sini bukan itu yang saya syukuri ternyata. Tambah saya dekat sama Tuhan, tambah saya kenal pribadi Tuhan melalui saya belajar melayani ini. Saya rasain luar biasa gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kami belum berdoa bareng, walaupun saya lagi ada kerjaan ya Tuhan, sampai kadang-kadang ngomong sendiri, bentar ya Tuhan, bentar saya mau datang sama Tuhan. Kayaknya tuh Tuhan terus tungguin saya untuk saya datang gitu. Jadinya di saat perintisan ini saya rasakan berkat Tuhan melimpah ruah. Saya percaya biarlah ini tersalur buat semua yang ada di Persekutuan Doa Injil ini. Biar kita sama-sama, bukan kami suami istri atau anak-anak saja yang diberkati melalui ini, tapi biarlah semua diberkati. Biar kita sama-sama terjun belajar melayani Tuhan. Ternyata tuh melayani Tuhan tuh indah dengan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Salam Persekutuan Doa Injil, saya ingin mengucapkan atas ulang tahunnya Persekutuan Doa Injil yang kedua tahun. Terima kasih untuk semuanya, kiranya kita selalu diberkati, makin maju Persekutuan Doa Injil Kota Depok ini, dan selalu taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang menggambarkan Persekutuan Doa Injil itu home, Keluarga. Injil, Perjuangan. Banyak belajar. yang saya rasakan itu diberkati tentunya oleh firman-Nya, oleh persekutuan saudara seiman, dan merasakan bahwa penerapan ibadah, kegiatan, dan pemikiran-pemikiran doa Injil, persekutuan doa Injil ke depan itu benar-benar alkitabiah, sesuai dengan firman Tuhan dan berusaha banget menjalankan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi sangat diberkati. Sukacita, kekeluargaan, semakin mengerti maksud Tuhan. kami begitu menikmati anugerah Tuhan yang begitu melimpah bagi setiap kita umat percaya. Semakin banyak jiwa, semakin sungguh-sungguh lagi dalam melayani, dan semakin lebih terbuka luas lagi firman-firman-Nya. Agar pelayanan Bung Semi, Kak Rini semakin berdampak, agar banyak jiwa semakin dimenangkan menikmati anugerahnya bagi kita. Semakin dikuatkan, semakin diberkati, of course, semakin dipulihkan dari pemimpin sampai jemaatnya. Kita dibebaskan dari belenggu manusia lama menjadi benar-benar manusia baru yang fokus pada Kristus, keinginan Kristus, menjalankan misi bukan karena manusia tetapi karena Tuhan Yesus. Kita semakin diubahkan, intinya seperti itu. Dan kita
terus jadi alat Tuhan melalui persekutuan doa Injil. Siapapun jiwa-jiwa yang datang dilayani dengan baik tanpa memilih-milih background, latar belakang, dan pemberitaan firman terus makin maju, makin memberkati jiwa-jiwa yang datang. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary yang kedua. Happy anniversary yang kedua. Yang kedua, untuk Persekutuan Doa Injil Depok. Persekutuan Doa Injil Depok. Persekutuan Doa Injil. Persekutuan Doa Injil. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Cek. Puji Tuhan, bersyukur kita tanggal 5 kemarin 2 tahun, hari tepatnya tanggal 5 hari Rabu, 2 tahun perjalanan Persekutuan Doa Injil Depok, penyertaan Tuhan boleh terus kita lihat, saksikan dan rasakan dalam pengembalaan Bung Semi, dan hari ini kita bersyukur bersama hari ini naikkan syukur kepada Tuhan buat kebaikannya. Tadi kita udah saksiin videonya, doa dan harapan kita semua yang sama pasti untuk Bung Semi hari ini dan keluarga dalam perintisannya. Tuhan pakai semakin heran untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin dua patah kata dari Bung Semi untuk kita hari ini, kata-kata hari ini Bung kalau zaman sekarang. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Atas nama kami berdua, juga anak-anak, kami mengucap syukur buat dukungan Bapak Ibu, saudari yang terkasih dalam Kristus. Sudah kami ada sampai di tahap ini, kami percaya nggak lepas dari peran Tuhan mengutus Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mendukung kami, untuk menyertai langkah-langkah kami, untuk ngebilangin kami, untuk tegur kami, untuk ngarahin kami. Saya percaya semua karena Tuhan yang mengirim Bapak Ibu, saudara-saudari untuk tetap ada di sisi kami. Kiranya kerjasama kita dapat lebih lagi indah, lebih lagi manis. Tentu dalam doa kita menghasilkan perkara-perkara yang lebih indah lagi, bukan menurut penilaian manusia, tetapi menurut penilaian surga. Lebih lagi indah, lebih lagi mulia, lebih lagi berdampak. Tentu dalam segala hal Yesus saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dong. Ada kue, tutup dulu Bu. Oh ya, kita tutup dulu ibadahnya, nanti baru kita tiup lilin dan foto bersama ya. Saya undang bangkit berdiri, kita naikkan semua karena anugerah-Mu. Campur tangan Tuhan, refnya aja. Nanti Pak D. Bakri tutup dalam doa, berdoa untuk ibadah, untuk ucapan syukur kita yang kedua. Semua karena anugerah-Mu, refnya saja. Semua karena anugerah-Mu,
Ade Bakri, saya undang ke depan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Ini semuanya untuk Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat-sangat baik. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Saat ini kembali kami bersyukur, terima kasih buat lawatan firman-Mu yang begitu indah, telah mengingatkan kami semua betapa berartinya bersyukur atas apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kami, terlebih di dalam persekutuan yang indah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terus pakai hamba-Mu menjadi semakin luar biasa di dalam melayani Engkau Tuhan. Terus berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik. Urapan kuasa Roh Kudus turun atas hamba-Mu. Berkati hidupnya, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya. Istri, anak-anak semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga sidang jemaat yang begitu setia di dalam melayani Engkau. Mengadakan persekutuan di dalam persekutuan doa Injil ini. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan jemaat di tempat ini, mari Tuhan Engkau ambil alih, turut campur tangan. Engkau memberkati setiap keluarga rumah tangganya, kesehatannya, usaha mata pencarian, pekerjaan, pelayanannya. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, jika ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit apapun bentuknya, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau penolong yang ajaib. Jamah tubuh umat-umat-Mu, pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur, terima kasih Bapa. Oleh anugerah-Mu, Engkau sudah menolong ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu, baik tim musik, singer WL, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terus urapi mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersatu hati bersyukur, terima kasih buat pertolongan Tuhan yang menjadikan persekutuan doa Injil sudah berjalan selama 2 tahun, bukan karena kekuatan dan kegagahan setiap kami, akan tetapi semuanya itu berjalan dengan baik tanpa hambatan. Hanya oleh anugerah-Mu, kebaikan kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan dalam persekutuan doa Injil ini. Itu sebabnya perjalanan yang sudah 2 tahun berjalan. Mari Tuhan Kau terus menopang pekerjaan-Mu di tempat ini. Menolong setiap kami, pakai semua pelayan-pelayan-Mu, jemaat yang setia, semakin diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ada banyak halang rintang yang ingin mencerai-beraikan persekutuan doa Injil ini, akan tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan setiap kami. Engkau selalu menjaga, melindungi kami oleh kuasa-Mu yang heran. Kami tidak akan tergoyang dengan apapun. Kami akan tetap bersatu
di dalam iman kami bahwa ada Yesus Kristus Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberkati kami. Oleh karenanya, Bapa, biarlah roh-Mu senantiasa tercurah di tempat ini dalam nama Yesus. Sehingga tidak satu pun kami dicerai-beraikan. Dan Tuhan terus lawati setiap kami. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kuasa urapan kuasa Roh Kudus turun atas kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau terus menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu hadir melawat setiap kami. Pribadi lepas pribadi, Tuhan tolong kami semua Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di dalam persekutuan doa Injil ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang sudah setia, mari Tuhan Kau terus pertumbuhkan kerohanian daripada kami semua. Sehingga kami melihat dan merasakan kehadiran Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pakai setiap kami yang ada di tempat ini. Mengemban misi agar di tempat ini memancarkan sinar kasih Kristus yang bercahaya, yang menyinari orang-orang yang sekitar tempat ini. Dan nama-Mu Tuhan yang selalu dipermuliakan lewat persekutuan doa Injil ini. Oleh sebab itu, Tuhan, mari Engkau tolong saudara-saudara kami yang masih ada di luar. Mari Tuhan, Engkau senantiasa menjamah setiap mereka, agar mereka juga memiliki kerinduan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang menyelamatkan setiap jiwa-jiwa. Oleh karenanya Bapa, berkaryalah setiap hidup kami, agar kami juga bisa memancarkan sinar kasih Kristus yang terus bercahaya, menerangi setiap jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebagai ungkapan rasa syukur kami di dalam persekutuan doa Injil ini. Di mana Tuhan sudah menolong perjalanan selama 2 tahun ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kami akan beramah tamah. Menikmati berkat-berkat Tuhan yang tersedia. Tangan-tangan yang sudah terulur, yang mengolah, Tuhan memberkati, kembalikan berlipat ganda atas segala pengorbanannya Tuhan. Terus Tuhan memberkati jerih payah mereka lewat usaha mata pencarian pekerjaan mereka apapun. Engkau buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan berpisah kembali ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Engkau Tuhan sudah menolong perjalanan kami boleh tiba di tempat ini dengan segala selamat. Demikian juga kembali Engkau sertai perjalanan kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Bila nama Tuhan kami puji, kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepadamu damai sejahtera, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus kiranya tetap tinggal menyertai engkau dari saat ini hingga terus kekal selama-lamanya.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.